kenapa UMK Karawang paling tinggi sepulau Jawa? Mau tahu nggak kenapa? Yuk langsung aja ikutin video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Tika Nurhalifa. Kali ini aku bakal bahas hal yang seru banget pokoknya, yaitu dalam rangka menyambut tahun 2023, aku akan bahas UMP Karawang. Nah, di sini memang ada kabar baiknya ya teman-teman untuk kita semua, untuk para pekerja di Kabupaten Karawang. Teman-teman juga pasti sudah tahu, yakni hari Rabu pada 7 Desember 2022 kemarin telah ditetapkan upah minimum untuk wilayah, untuk semuanya ya, untuk semua daerah, dan terutama untuk yang saya update itu yang di Karawang atau yang di Pulau Jawa atau di Jawa Barat. Nah, sebelumnya saya kutip dari Ibu Ida Fauzia dari Menteri Ketenagakerjaan, yakni ada beberapa hal penyebab kenaikan UMP ini. Jadi yang pertama itu karena adanya COVID. Nah, dengan adanya COVID ini jadi banyak banget nih masyarakat yang daya belinya mulai menurun dan tidak dibandingkan dan tidak dibarengin sama biaya-biaya atau banyak juga barang-barang yang kenaikan harga gitu kan, seperti ya biasalah kayak bensin, minyak, BBM dan lain-lain kan banyak yang naik harganya serta inflasi. Nah, ada juga dari kementerian ini telah menetapkan rumus untuk menetapkan UMP di 2023. Nah, jadilah rumus-rumus yang sekarang sudah menjadi ketetapan, yaitu sekarang kan sudah ada nih hasilnya untuk kenaikan. Nah, sebenarnya ketika dari tanggal 20 November sampai tanggal 25 November itu aksi dari para serikat itu memperjuangkan untuk UMP ini naik sebanyak 10%. Karena dari kementerian sendiri, jika masing-masing wilayah akan menaikkan UMP-nya itu maksimal di 10%. Nah, para serikat ini memperjuangkan hak yang 10%-nya itu. Tetapi untuk di Jawa Barat kita tidak mendapatkan 10%, yakni hanya mendapat, tapi bukan hanya sih, ini juga udah lumayan banget ya teman-teman, yaitu 7,88%. Nah, sekitaran segitu ya. Selanjutnya, selain adanya kenaikan dari harga barang ataupun harga BBM, harga bahan baku dan lain-lain, sehingga masyarakat mulai mengurangi daya belinya. Jadi itu juga bisa menyebabkan perputaran ekonomi menurun. Nah, untuk itu adanya kenaikan UMP. Nah, selain itu, kementerian juga meminimalisir untuk para pengusaha, seperti misalkan dari perusahaan-perusahaan, kemudian apakah perusahaan ini layak untuk menaikkan gaji sebesar itu. Nah, mereka kan sudah menyesuaikan dengan rumusnya. Nah, dengan memaksimalkan 10% ini, tentunya kementerian juga sudah benar-benar mempertimbangkan untuk sama-sama simbiosis mutualisme antara pihak pengusaha dan pihak pekerja, supaya pihak pekerja terakomodir apapun kebutuhannya dan tidak sampai ambang batas kemiskinan gitu. Maksudnya jadi memiliki daya beli masyarakat yang stabil gitu. Jadi tidak kekurangan lah ya, maksudnya seperti itu. Bagaimanapun juga perusahaan harus mampu. Nah, gimana caranya? Kementerian ini telah menemukan nilai tengahnya, yaitu maksimal 10% itu tadi. Nah, sekarang untuk UMP Karawang itu naik 7,88%. Nah, sebenarnya ini tuh dari Gubernur Jawa Barat itu telah memutuskan kalau daerah Jawa Barat ini tahun 2023 telah menetapkan untuk kenaikan UMK ini rata-ratanya 7,09%, karena itu sudah dihitung dari rumus yang
tadi aku sebutin, jadi bukan aku sebutin sih, dari rumus yang telah ditetapkan oleh kementerian. Nah, oleh karena itu Kabupaten Karawang, aku update itu Kabupaten Karawang ya, tetapi aku akan update untuk gaji di sekitar Pulau Jawa dari UMK tertinggi sampai terendah di sini ya. Ini aku update. Nah, untuk UMK Karawang sendiri itu senilai sebelumnya ya, untuk UMK 2022 itu Rp4.798.312. Nah, ini kan mengalami kenaikan sebesar kurang lebih ini Rp3.787.867,07. Nah, akhirnya ditambahkan menjadi Rp5.158.248,20 pada UMK 2023 ini mengalami kenaikan 7,88%. Adapun UMK yang paling terendah di Jawa Barat yaitu Kota Banjar, yang tadinya 2022 UMK-nya Rp1.899,52, lalu mengalami kenaikan sebanyak 7,88%, yaitu Rp146.019,53. Nah, hasil jadi UMK di 2023 ini untuk Kota Banjar yaitu Rp1.998.119,005. Nah, gitu teman-teman. Makin jadi idaman aja nih kayaknya kerja di Karawang tuh ya. UMK-nya itu mulai naik. Nah, di sini tapi banyak juga imbasnya loh, teman-teman. Aku bakal share ya ke teman-teman untuk imbas-imbas dari kenaikan UMK ini. Jadi sebenarnya memang kenaikan UMK ini bisa mensejahterakan masyarakat ataupun para pekerja, tetapi berbanding terbalik dengan pihak perusahaan. Walaupun dari kementerian itu sudah benar-benar jalan tengah dan simbiosis mutualisme, tapi kan tidak untuk semua perusahaan. Nah, ada beberapa perusahaan yang mulai kolaps. Mungkin teman-teman juga tahu ataupun bahkan yang mengalami dari terjadinya kolaps dari perusahaan. Misal nih, dari yang saya ketahui itu di Kabupaten Karawang memang masih banyak banget nih teman-teman untuk rekrutmen ya. Itu tetap berjalan kok kami, tapi memang ada beberapa perusahaan yang mengurangi rekrutmen, bahkan memutuskan janjiannya atau PHK atau pensiun dini dan lain-lain. Karena dengan adanya kenaikan gaji UMK ini, ya otomatis beban perusahaan pun semakin naik, dan bagaimanapun perusahaan tidak mau mengambil resiko yang terlalu besar. Alhasil mereka memutus kontrakan atau mem-PHK atau mempensiun dinikan karyawan-karyawannya. Nah, tapi untuk teman-teman tidak perlu berkecil hati. Teman-teman yang job seeker ataupun yang baru fresh graduate, jangan takut karena masih banyak kok untuk rekrutmen di Karawang ini. Memang banyak yang bilang, aku kena PHK, aku kena putus kontrak. Banyak banget sih memang yang kena putus kontrak, yang kena PHK, yang disuruh pensiun dini, yang selalu dirumahkan, yang tiba-tiba dirumahkan, terus akhirnya di PHK, terus akhirnya banyak teman-teman yang ikutan resign karena takut di perusahaan itu dan mending pindah perusahaan. Memang sekarang itu memang lagi gitulah, benar-benar banyak banget ya situasi dari beberapa perusahaan di Karawang ini seperti itu, tapi tidak semuanya. Jadi tidak perlu khawatir untuk teman-teman job seeker ataupun yang fresh graduate. Jadi tetap aja semangat ya untuk meraih cita-cita kalian, apalagi kalian yang pengen cita-citanya kerja di perusahaan-perusahaan bonafit di Karawang. Nah, oke teman-teman, segitu aja sih informasi dari aku. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan mohon maaf sebelumnya. Oke, jika teman-teman ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah aku jawab. Jangan lupa like, comment, and subscribe video aku. Oke, sekian, see you on the next video. Bye bye.